Mantan Presiden Jokowi mengklaim telah menyerahkan ijazah S1-nya ke Polda Metro Jaya. Tapi belum juga publik mendapat akses penuh terhadap dokumen itu. Sehari kemudian digelar reuni Angkatan ke-45 dari lulusan tahun 1980 Fakultas Kehutanan UGM pada hari Sabtu, 26 Juli 2025. Waktunya sangat presisi. Di tengah sorotan publik yang semakin tajam, alumni kampus seolah tampil menjadi pagar pelindung. Publik patut bertanya, mengapa reuni ini muncul justru setelah Jokowi menyerahkan ijazahnya ke Polda Metro Jaya? Apakah ini murni nostalgia kampus atau sebenarnya ada kepentingan lain di balik layar? Faktanya dalam reuni ini, sejumlah alumni menyatakan Jokowi adalah teman saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Jokowi dari angkatan yang sah, dan pertanyaan soal ijazah Jokowi dianggap tidak berdasar. Dalam ilmu komunikasi politik, momen seperti ini bisa dibaca sebagai konsolidasi narasi, bukan hanya temu kangen. Apalagi, sorotan terhadap keaslian ijazah Jokowi bukan sekadar polemik media sosial. Sudah masuk ke tahap penyelidikan hukum, bahkan sudah dilakukan gelar perkara khusus oleh Bareskrim. Maka kehadiran alumni kampus dalam formasi serentak patut dicurigai sebagai bagian dari strategi. Di tengah kegaduhan isu ijazah, ada upaya sistematis untuk membangun narasi tandingan bahwa Jokowi benar-benar kuliah di UGM, punya teman sekelas dan diakui oleh para alumni. Tapi pernyataan sosial semacam ini, meskipun masif, tidak bisa menggantikan uji forensik ijazah Jokowi yang dipertanyakan dan dipersoalkan keaslian dan keabsahannya. Namun di balik itu, kekuatan opini massa tetap menjadi alat politik. Ketika banyak alumni menyatakan kesaksian publik, maka narasi kebenaran mulai diarahkan. Publik dibentuk untuk percaya, bukan karena bukti hukum, tapi karena ramai-ramai orang mengaku tahu. Inilah bahayanya, kebenaran disamarkan oleh testimoni kolektif. Bukan hal baru jika jaringan alumni digunakan untuk membentuk benteng pertahanan politik. Tapi ketika hal ini dilakukan dalam konteks kasus hukum, maka yang dibangun bukan solidaritas, melainkan instrumen pelindungan. Bisa jadi reuni ini bukan hanya untuk menguatkan narasi, tapi juga menyusun alibi. Siapa yang bersedia bersaksi, siapa yang akan tampil di media, dan siapa yang diam tapi mendukung dalam senyap. Lebih jauh lagi, ini bisa menjadi sinyal kepada pihak kampus, terutama rektorat, bahwa alumni sudah sepakat membela Jokowi. Maka siapapun yang berbeda suara secara tidak langsung akan dianggap mengkhianati keluarga besar UGM. Ini tekanan moral terselubung. Ini adalah skenario klasik, menggeser narasi dari pembuktian ke pembelaan sosial. Reuni alumni bukan lagi soal kampus, tapi sudah menjadi alat pengendali persepsi nasional. Dan jika ini berhasil, maka opini publik akan diarahkan bukan pada mana bukti resmi, melainkan pada kenapa meragukan Jokowi kalau teman-temannya sendiri membela? Reuni ini dalam konteks itu adalah bagian dari operasi perisai citra. Dan jika tekanan publik kembali menguat, mereka sudah punya pasukan alumni yang siap tampil untuk menyampaikan versi narasi mereka. Tapi, benarkah ini semua spontan? Atau sebenarnya sudah dirancang sejak jauh hari? Publik punya hak bertanya, mengapa saat keaslian dan keabsahan ijazah dipertanyakan dan dipersoalkan secara hukum, yang justru muncul adalah parade reuni dan testimoni? Reuni ini bukan sekadar temu kangen, bukan pula forum netral. Ia adalah bagian dari strategi, halus, terstruktur, dan penuh perhitungan. Ada kepentingan besar yang sedang dipertahankan, mulai dari nama baik pribadi hingga pengaruh politik jangka panjang. Saat alumni bersatu membela satu orang, publik justru harus lebih waspada. Karena kadang solidaritas tidak dibangun dari kebenaran, tapi dari rasa takut semakin besarnya tekanan publik di tengah ketidakpercayaan terhadap keaslian dan keabsahan ijazah Jokowi. Kalau kamu suka konten yang kritis, tajam, dan investigatif mengulas fakta dengan jelas, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian like, share, dan subscribe sekarang juga sebagai bentuk dukungan kepada channel ini agar dapat terus tumbuh menyampaikan sikap kritis publik untuk Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.